samping jadi tak kelihatan. Terima kasih. Pakai headphone itu. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya ikuti seluruh hadirin. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Rektor Universitas Sumatera Utara. Dimulai. Mereka yang lulus seleksi itu melanjutkan program selama 1 semester di berbagai perguruan tinggi di Inggris, Belanda, Italia, Polandia, Australia, Jawa. Bidang kemahasiswaan, meningkatkan kualitas dan rekognisi kemampuan mahasiswa. Program beasiswa yang ditawarkan berasal dari 22 program kementerian dan dari program pemerintah dengan jumlah beasiswa yang diberikan hingga Oktober 2022. Magister 146 orang, magister dan pendidikan dokter spesialis sebanyak 5 orang, 99,73% lulusan USU dari profesi sarjana dan diploma berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wirausaha selama kurun waktu 16 merasa kayak kampanye udah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Yang kita hormati Gubernur Sumatera Utara yang ke-17 Erick Nur Hadi. Yang saya hormati Ketua MWA, ketua saya, tapi jauh di sana di Amerika beliau. Yang saya hormati, hari inilah saya mengucapkan yang terhormat banyak sekali. Saya banggakan. Para mahasiswa, mahasiswi, harapan bangsa ini, serta para hadirin, para rektor-rektor universitas yang berhadir. Saya ingin menyampaikan bahwa kebanggaan Universitas Sumatera Utara inilah milik rakyat Sumatera Utara yang digagas pada tahun 1952. Dibentuklah suatu yayasan universitas yang dipimpin oleh Gubernur Sumatera Utara yang pertama, Abdul Hakim Harahap. Oleh Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia. Begitu panjang perjalanan
Pada saat itu dibentuk yayasan oleh Bapak Abdul Hakim. Jumlah mahasiswanya hanya 27 dan itu kedokteran, fakultas kedokteran yang diresmikan pada tahun 57 dan berkembang. Tapi kata dekan kedokteran, Bapak tak boleh jadi dokter, sehingga saya tak diluluskan sebagai dekan kedokteran. Andai kata saya lulus, paling yang terbaik saya duduk di tempat kursinya Pak Rektor itu. Jadi tak usah saya kuliah susah-susah, akhirnya saya duduk di samping Pak Rektor. Saudara-saudara saya dan lihat dari hasil kajian profesor dari luar, 15% adalah orang yang peduli dengan isi dunia, dengan ilmunya. Ada 30% yang ini tidak jelas apakah dia ikut punya hati. Nah, saya kepingin di tempat universitas ini, mari kita evaluasi. Kalau Sumatera Utara masih seperti ini, berarti yang salah Rektor Universitas Sumatera Utara. Kita kaji, ranking boleh kita kejar. Saya selaku Gubernur Sumatera Utara, saya selaku user, saya butuh tenaga ahli. Saya butuh tenaga terampil yang berilmu dan berakhlak, budi pekerti. Paling tidak masuk yang di 55% tadi. Jangan sampai yang 15 tidak, 55 tidak, akhirnya merusak terus. Dapat Bapak tentang MOU ini, Pak? Ini merupakan satu kegiatan kolaborasi dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat, khususnya kebutuhan-kebutuhan primer, ya, kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya ada yang mampu tetapi tidak mengerti, ada yang kurang mampu, perlu diberikan pengertian dengan fasilitas-fasilitas yang harusnya itu sudah tersosialisasi dalam kehidupan berbangsa yang sudah, khususnya keuangan. Inilah kita sekarang kolaborasi bersama. Contoh konkret begini, salah satu pembayar pajak di desa sana, tidak ada tergelar infrastruktur Bank Sumut, tetapi saat ini masih menggunakan pembayaran pajak itu melalui Bank Sumut. Tapi adanya di sana BRI, begitu sulit si rakyat ini untuk membayar, sehingga berangkat ke satu tempat menjadi kesulitan rakyat dalam membayar, memenuhi kewajibannya. Untuk itu dengan kerjasama ini nanti rakyat bisa membayar melalui BRI, bisa membayar melalui BNI, bisa membayar melalui apa aja yang bisa terkonek, yang saat hari ini kita melakukan MOU ini bekerja sama. Oke? Oke, Pak. Ya. Tentu MOU ini akan ditindaklanjuti Pak dari BPKS nanti oleh kami. Lebih khusus lagi adalah tentu diharapkan program ini akan membantu kita dalam rekening kas umum daerah kita tetap dilangsungkan. Jadi dengan adanya kerjasama ini, kiranya juga nanti dari PD Bang Sumut nanti juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari Sumatera
Kalau panjang-panjang nanti menjadi tidak enak semuanya karena masih banyak lagi jadwal yang menunggu saya cepat selesai. Aku dari tadi kenapa aku standby kamera, takut ada apa-apa gitu ya kan. Atau eksklusif orang-orang Ji. Rinaldo apa? Dulu gak? Ini pasangan ini. Nanti dua kali kedua. Kali sebulan atau 2 minggu sih pasti ada buat. Memang ini rawan gempa. Cuman tahun depan itu ada sampai 9 yang hancur tak ini. Jadi kita hanya puji Tuhan akibat ada data semua rumah rusak, kita punya data. Ya tak boleh untuk ibadat dulu, tapi harus segera Yang ketiga, ini saya berbicara yang fisik ini. Fisik. Rumah-rumah itu mana yang menjadikan skala prioritas? Ada berapa jumlah rumah? 1.278. Nanti makanya sudah segera dikerjakan. Posisinya 1.278. Sehingga rumah itu bisa ditempati. Sudah lihat itu pasti, pastiannya. Terus semua kita selesaikan, dibenahi sambil berjalan. Nanti ada suatu prosedur dari itu ada atasi dulu dengan ada punya, tapi sambil jalan itu diinformasikan. Karena nanti kalau tunggu dari Jakarta dia datang. Kedua, non fisik. Tadi saya dengar dari Kapolda ada trauma. Trauma ini pastinya psikologi yang bermain. Ada datang Des. Sekolah akhir. Hanya dari awal kita sudah berdoa, begitu dengan gempa kita sudah berdoa. Kita berharap Rem Dandim Pak Bupati membuat semacam SOP. Kalau terjadi ini apa yang dilakukan, siapa berbuat apa yang jelas. Jadi ke depan kalau terjadi lagi seperti ini kita tidak berlaku sama seperti kejadian kemarin. Misalkan nanti ada semacam tulisan atau semacam SOP. Suatu saat terjadi lagi, ini kita sudah
ada pembelajaran dari soal kejadian hari ini. Mungkin itu yang saya terima. Terima kasih. Pak Kapolda, ada. Bapak-bapak, teman-teman dari SKPD Provinsi. Mohon izin Bapak. Kami dan desa. Kami laporkan juga Bapak Gubernur. Antara lain yang pertama, kemarin teman-teman dari Kementerian PUPR sama Pak Bambang dari Provinsi turun Pak. Hari ini sudah harus jalan supaya kebutuhan air masyarakat bisa langsung kota Tarutung ini Pak sudah bagus karena kemarin dari Telkom langsung turun minta waktu 4 jam untuk melakukan Pak Forkopimda dorong untuk langsung mengingatkan masyarakat ayo terus lakukan kegiatannya, melakukan pekerjaannya sebagaimana mestinya. Insya Allah kondisi sebagaimana paparan tadi Pak Bupati sama Pak Gubernur. SOP sementara bilang itu protap. Oh, Provinsi Tapanuli. Bukan Provinsi Tapanuli ya. Protap itu sudah prosedur tetap. Saya mau sudah ada jadi dalam buku, bahkan dilatihkan secara terus. Kalau terjadi ini bagaimana? Siapa berbuat apa? Tak usah menunggu. Kemarin itu saya sedang di Jakarta. Wah, WA saya sampai hang. Wah, ada kayak perang dunia. Saya berharap tidak itu. Berharap tentu menginformasikan. Tapi yang paling penting adalah protap tadi itu, SOP tadi itu. Das berbuat. Segera lakukan apa yang paling penting, anak-anak, perempuan, orang tua itu diselamatkan. Saya 3, 2, 1, izin Bapak, 3, 2, 1. Ya, sekarang ke ini. Siap izin Bapak. 3, 2, 1, 3, 2. Selesai Bapak. Ya. Kasih. Dari sana. Iya, Mas. Enggak, ini masaknya udah bener enggak nih? Hah? Berapa suhunya? Kalau soal suhunya Pak udah melebihi 100 Pak. Itu anak-anak tuh pada makan semua. Ini belum makan. Ini untuk Ya, oke. Ya, makasih. Oke ya. Memang pas nih tukang masaknya yang gemuk-gemuk memang. Kami dari Sibolga Pak, kami dari Sibolga. Ada di sini Pak, wali kota kami Pak. dari Sibolga. Itu Azwar. Betapa Pak? Sampai jam 10 tadi gempanya sudah terjadi 105 kali. Nah, yang dirasakan 10 kali, Pak. Nah, gempa susulannya itu memanjang. Nah, di Sumatera Utara, di Sumatera kan. Nah, tahun 87 itu segmen Toru. Nah, kemudian dari grafik peluruhan kita, nah kita sudah BMKG sudah memasang alat di sini aktivitas gempa itu, dan kita sudah melakukan sosialisasi juga terhadap warga, literasi terhadap warga untuk menenangkan warga-warga itu. Terus yang selatan itu ini segmen Toru ini belum aktif, tapi aktif tahun 87 terakhir. Nah, bergerak ke situ. Iya, susulannya ke sana, Pak. Jadi kita harus waspada segmen Toru itu. Oke, terima kasih.
Udah baru ini. Mana apa ini? Apa ini? Habis ini langsung ke tempat dingin. Udah langsung dibawa. Ayo boleh jalan. Ya semua ya. Oke, mulai atas. Orang. Guru. Ahmad Kam. Guru Ahok. Ya. Siap. Ya, oke, Pak. Marga apa dia? Huta Barat. Ada marga 1 juta. Ada marga Nababan. Langsung yang belum langsung ambil aja. Ya, sehat semuanya ya. Semada. Ya. Kami doakan ya. Ini mau bicarakan. Mungkin bila perlu minggu depan dia sudah selesai. Karena apa? Karena anak-anak sekolah tidak bisa kita tunda. Khususnya keamanan, kita akan cek kepastian. Renov pembangunan terbaik itu akan tetap dilakukan untuk sekolah. Tempat belanja apa yang terbakar, pasar itu juga menjadikan prioritas. Yang ketiga, tempat ibadah. Inilah yang akan kita lihat ke tempat ibadahnya. Ada gereja katanya yang retak, yang akan kita lihat. Terakhir Bapak, dari bantuan untuk ke Pemkab apa Pak? Khususnya ke Pemprov Pak. Ini kira-kira apakah berupa dengan dana atau material Pak? Dana dan material kan nggak ada bedanya itu. Kalau ada material pasti dana juga dia. Inilah yang sedang harus dipastikan berapa kebutuhannya. Itu yang akan nanti diberikan bantuan ke Papua. Pak Gubernur, apakah sudah bisa diprediksi berapa kerugian dampak gempa atau apa ini? Belum bisa, karena tetapi kan tidak boleh tidak jalan. Sehingga dari Pemprov meneletakkan dana, sementara untuk ini berjalan adalah 100 juta. 100 juta. Bahan bangunan Pak? Ya. Bahan bangunan. Senilai 100 juta. 100 juta Pak. Itu Bagus, biar itu. ini jalan. Setelah nantinya kita lihat, kita hitung, baru kita siapkan. Upaya dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri untuk mendukung pemerintah daerah memulihkan kondisi Tapanuli Itu tadi, baik fisik maupun non fisik. Fisiknya adalah yang rusak-rusak akibat gempa. Non fisiknya tadi sudah dilakukan oleh Pangdam dan Kapolda secara psikis. Trauma menghilangkan trauma rakyat untuk mau kembali segera ke rumah. Karena sudah kita cek kepastian dia sudah mulai menjauh gempa ini dari Tapanuli Utara. Itu secara ilmiah BMKG. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Ini gempa berskala kecil masih tetap terjadi nih Pak Gubernur. Apa yang bawaan kira-kira dari Pak Gubernur? Rakyat tetap waspada, dan rem di sini, Dandim, Kapolres juga standby sebagai posko. Apabila terjadi apa-apa, dia sudah ada yang menanganinya. Pak, mengenai posko, ini berapa posko yang disediakan untuk di Tapanuli Utara Pak? Di mana tergantung posisi terjadinya gempa, dampak gempa. Kalau di situ terjadi, ya harus ada posko, karena rakyat kan perlu diayomi dari logistik, dari tempat tinggal. Ini yang harus kita lakukan. Karena kita semalam melihat Pak, bahwasanya belum ada posko sama sekali di salah satu di Kecamatan Permonangan itu Pak. Nah itu seperti apa? Ada. Pasti ada lah. Kecamatan yang ada gempa. Karena kalau namanya protap, kan Provinsi Tapanuli Utara, bukan. Protap itu prosedur tetap. Kalau orang sipil SOP
ada disiapkan. Begitu terjadi dipandang perlu ada posko pasti. Tapi kalau tidak perlu ya tidak juga. Oke, Ya. ya. Yang paling penting kita berdoa kepada Tuhan. Ini semua bukan mau kita. Kalau kita boleh menolak ya menolak. Tapi gempa ini kan rahasia Tuhan. Yang untuk kita introspeksi diri. Tak ada Tuhan itu menyiksa umatnya. Pasti ada kesalahan-kesalahan kita supaya kita lebih ingat sama Tuhan. Amin. Terima kasih. Saya tak lama saya sama Pak Kapolda, Pak Pangdam. Kalau ini udah pasti tenang lagi. Urus sekian. BP yang rusak di sana sama sekolahan SMK. Ya, ini semua dapat. Ya. Ya. Burung apa mana?
biji. Kalau Bapak Bupati tak usah lagi dikenalkan. Dengan DPRD, DPR mana tadi ini? Arab, Kota Barat. DPR lengkap lah kita. DPR satu orang aja. Dirobohkan dulu. Jadi secepatnya, dan sementara tidak boleh ada yang dekat-dekat dulu, karena kita nggak tahu ini bagaimana dia. Nanti kita bangun. Ya. Tenda nanti dipasang di sini. Jadi ibadah sementara di luar dulu. Nah, ya diatur ya. Ya. Ya, pasang tendanya pendeta. Nanti ada Pak Budin. Ya. Yang paling penting jangan tinggalkan ibadah. Ini seperti begini ini hanya dua alasannya. Satu, cobaan. Kita dicoba ini, sabar enggak, tabah enggak, ingat Tuhan enggak. Yang kedua, hukuman. Mungkin terlalu banyak dosa kita. Ngomongin orang, bohongin orang, segala macam. Inilah diingatkan oleh Tuhan. Dia ada dua dia, cobaan atau hukuman. Tapi itu semua kan di dunia. Kita bersyukur, tetap bersyukur kepada Tuhan, masih diingatkan di dunia ini. Kalau kita nanti sudah tidak di dunia, udah lain cerita itu. Nah inilah, semua agama, ada 4 kitab suci yang saya tahu. Dan semua kitab suci mengajarkan tentang itu. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, itu yang saya tahu. Jadi kalau ada agama Islam yang tak mengimani 4 kitab tadi itu, berarti dia bukan Islam. Dari dulu itu sudah begitu. Dari orang-orang tua kita semua, ini adalah rakyatku. Ini adalah daerah teritorialku. Ini bukan berpolitik ya. Bukan berpolitik, tapi amanah Tuhan. Karena Tuhanlah saya menjadi gubernur. Jadi saya bukan gubernur agama, saya gubernur rakyat Sumatera Utara. Karena Sumatera Utara saya datang kemari, makanya saya buktikan benar nggak dia rusak. Nah, rusak bukan rusak lagi ini namanya. Nah, harus segera kita betulin. Terima kasih. Saya nggak ngerti habis ini apa kegiatan. Oh, udah sore karena Pak Kapolda bawa heli. Heli ini kalau gelap tak bisa terbang nanti. Paksa kita jalan kaki nanti pulang. Lain waktu saya datang kemari, kita songonon gitu. Ya, selalu sehat, Pak Pendeta, pimpin doa semuanya. Ya, sebelum kita akhir perjumpaan kita, kepada yang terhormat merasa ketakutan, dan ketakutan kami sungguh-sungguh sangat ketakutan sekali. Maka kami ambil kebijakan kemarin, kami disinilah beribadah penuh dengan air mata, karena membayangkan gereja yang hanya sebentar aja runtuh gara-gara bencana alam. Oleh karena itu kepada Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, Bapak Pancaputra Simanjuntak, sama Bapak Ahmad Daniel, Pangdam 2 Bukit Barisan, dan Bapak Bupati Pangdam 1 Bukit Barisan, dan Bapak Bupati Tapan Utara, kami memohon dengan sangat-sangat sekali atas nama warga jemaat HKBP Lubu Singkam dan gereja-gereja yang ada di Desa Lubu Singkam ini, dan juga masyarakat yang terdampak
gempa bumi di hari Sabtu tanggal 1 Oktober. Kami butuh perhatian, pencerahan, dan tadi sudah Bapak Gubernur sampaikan pencerahan kepada kami yang memberikan kekuatan baru untuk beribadah. Memang kami akui dan kami imani bahwa bencana ini hanya dua, menguji dan menghukum, tetapi menghukum secara tidak langsung. Menghukum kami dalam iman supaya tetap. Banyak terima kasih. Jikapun berkenan Bapak Gubernur beserta rombongan meninggalkan tempat ini, kami sudah meyakini dalam kesehatan datang ke tempat ini. Ketika pulang berangkat pun untuk menuju tugas baru, tugas tempat yang lain yang masih dijelajahi, kami mengucapkan semoga Tuhan selalu merestui perjalanan. Oleh karena itu mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa, Allah Bapa yang di surga, sehingga kami dapat hadir di sini di tempat ini karena kami kedatangan demikian, dan juga Bapak Bupati Tapan Utara Bapak Iksan Ababan, dan juga yang perlu kami harapkan Bapak Dr. Jonis Taikar Huta Barat sebagai wakil kami di provinsi melangkah untuk meninjau akan kejadian yang terjadi di Kabupaten Tapan Utara, dan kami harapkan amin. Horas. Inilah kami daripada DPRD Provinsi. Halo, ya, karena mungkin cuaca dan Pak Gubernur akan kembali ke Medan. Saya sampaikan sekali lagi, horas, merdeka. Ya, saudara-saudaraku semua, nanti berapa kakak akan dibantu? Ya bukan. Ada berapa kakak ini, Pak Jamal? Berapa? Ah, 150 kakak turunkan kemari, nanti biar dibagi sama Pak Desa. Ya, terima kasih semuanya. Sudah semakin gelap. Saya tinggal. Tolong doakan kami. Kami juga selalu mendoakan orang-orang tua kami di sini, keluarga kami dan anak-anak kami di sini semua. Mulai akeh, horas. Iya. Oke. Siap. Ya, terus. Dirimu yang perlu banyak izin. Aku kasih jalur ya. Siap. Saya lupa. Bang, kami sini dulu ya, wawancara bentar ya. Ya, aku di helipad ya. Aku nunggu situ ya. Oke.